Rido lebih banyak di kantor gitu ya. Jadi maksudnya kalau ada Mutia di situ di dekat-dekat Non Putri itu kan jadi lebih bagaimana ya, Non Putrinya juga lebih baik untuk Non Putrinya gitu. Ya ada benernya juga kan. Tapi nggak harus begitu juga. Begini Juragan, Juragan sadar nggak kalau sekarang itu banyak booth yang menjual teh, namun itu dijual oleh saingan-saingannya kita. Ya, dengan sistem franchise dan franchise-nya sudah kemana-mana. Iya benar. Lalu? Gini, Banyakin booth dengan sistem franchise. Aku rasa itu nggak ada salahnya sih untuk dicoba. Dan bisa bikin produk Teh Putri masuk ke semua lapisan masyarakat. Jadi, yang namanya inovasi itu memang diperlukan di semua brand, Dok. inovasi. Tapi kalau memang udah ada nih, terus kita nambah-nambahin gitu, itu juga bisa disebut inovasi. Bisa banget. Itu bener-bener bisa banget. Jadi, kita bisa duplikasi sistem atau produk yang udah ada, terus kita tambahin aja sesuai dengan permintaan pasar. Nah, menurut saya, kenapa Teh Putri nggak mencoba hal seperti ini? Banyakin booth dengan sistem franchise. Ya saya rasa nggak ada salahnya untuk dicoba. Dan ini juga bisa membuat produk Teh Putri makin bisa masuk ke semua lapisan masyarakat. Nih gini nih, Non. Sekarang itu banyak banget booth-booth gitu orang-orang yang jual es teh dengan logo-logo yang menarik. Logo-logonya bagus, rasa-rasanya juga banyak, terus juga harganya tuh mahal, nggak murah. Nah, maksudnya saya, kenapa enggak dicoba buat Teh Putri ini, cara yang kayak gitu? Sumpah, ide kamu barusan tuh keren banget sih. Yalah, gini-gini kan saya orang Qatar bagian Garut, non. Ya, begitu tadi sih penjelasan dari saya. Ya, saya bisa pahami itu karena dari pengalaman saya sendiri waktu saya masih ada di perkebunan, Juragan. Saya sering ke pasar untuk membeli teh dan saya lihat banyak merek teh tersebar di pasar itu. Bahkan ada yang menjual dengan cuma pakai plastik dan juga sedotan, tapi bisa viral. Ya, itu tadi sih, kalau pemikiran dari saya si anak daerah. Diana, tolong semua staf suruh masuk lagi ya. Selamat ya Pak Rido. Terima kasih. Selamat Pak, Anda keren sekali. Terima kasih. Pak Rido memang hebat. Selamat Pak. Ide Pak Rido off the box. Tadi kita udah mikirnya yang berat-berat. Gak tahu harus gimana. Tapi ternyata Pak Rido mengeluarkan ide yang sangat sederhana dan impact-nya sangat luar biasa. Ibarat kata Pak, kita ini tinggal boom. Kita bisa menjadi yang teratas Pak perusahaan kita. Dan kita bisa menguasai pasar. Bener Pak. Aduh, kayaknya kita ada perluan lagi Pak. Kita pamit ya Pak ya. Baik. Mari Pak. Sampai ketemu lagi. Iya, iya. Saya permisi dulu. Siap, Pak. Non Putri yang udah telaten ngajarin saya, yang membuat saya paham mengenai perusahaan. Non Putri juga yang udah membuat saya disalami banyak orang. Yang bahkan, kalau mereka tahu semuanya tentang saya, mereka pasti akan memandang sebelah mata, atau malah merendahkan saya. Pak Rido. Selamat siang, Mbak Diana. Iya, siang Pak. Mbak Diana, maaf. Bisa saya ketemu dengan Bapak Sasmita? Nah, kebetulan hari ini Bapak lagi penuh Pak meetingnya.
Tapi coba saya tanyain ya Pak. Ya. Pak Kanta ingin bertemu dengan Bapak. Oke, suruh masuk aja. Oh, oke baik Pak, siap. Pak Kanta, silakan. Terima kasih. Masuk. Ya, masuk. Duduk. Terima kasih juga. Ada apa? Bicara aja. Jadi begini Juragan. Ya, saya sih harap kamu nggak bicarain soal Mutia lagi untuk balik ke kampung ya. Karena saya kenal kamu. Saya tahu kamu. Kamu itu selalu melindungi orang-orang di sekitar kamu. Jangan kamu pikir saya nggak tahu soal orang-orang gudang. Tapi selama ini saya diamkan. Saya mau lihat cara kamu kali ini. Kata. Sebelumnya saya minta maaf Juragan. Melihat Ridho yang sudah mulai sering ada di kantor, sedangkan Non Putri itu kan lebih banyak sendiri di rumah. Apakah lebih baik Mutia lebih sering bersama dengan Non Putri, Juragan? Itu poin aja, Kata. Saya nggak punya banyak waktu. Ya, jadi gini Juragan, apa tidak lebih baik kalau Mutia pindah ke rumah utama? Ketika Non Putri membutuhkan akan jauh lebih mudah untuk Mutia langsung membantu Non Putri. Jadi maksud kamu Mutia itu nggak lagi di pavilion gitu? Iya Juragan. Jadi kan Ridho lebih banyak di kantor gitu ya. Jadi maksudnya kalau ada Mutia di situ di dekat-dekat Non Putri itu kan jadi lebih bagaimana ya, Non Putrinya juga lebih baik untuk Non Putrinya gitu. Ya ada benernya juga kan. Tapi nggak harus begitu juga. Karena menurut saya Mutia itu cuma harus ada 24 jam ready untuk Putri. Dan juga satu lagi, handphonenya harus selalu aktif untuk Putri. Lagi pula kan jarak pavilion ke rumah itu cuma berapa langkah. Atau jangan-jangan ini pesannya Mutia. Kamu kesini bawa pesannya Mutia supaya Mutia itu bisa tetap dekat dengan Ridho. Gitu. Wah, kok dia sama sekali nggak ngabarin ya? Saya, Non. Iya, masuk. Nih, cemilannya, Non. Oh iya, taruh aja dulu di meja. Makasih ya. Non, kenapa nggak istirahat di kasur? Kan biar lebih nyaman. Iya, aku semenjak hamil emang lebih suka di sofa ini, lebih nyaman rasanya daripada di kasur. Mutia, tadi kamu kasih bekal apa buat Ridho? Saya tadi bekelin makanan kesukaannya Ridho, Non. Aku tadinya mau masakin Ridho ceker kecap, tapi cekernya hilang. Maaf ya, Non. Saya yang buang cekernya kemana? Kamu yang buang? Kenapa dibuang, Mutia? Maafin saya ya, Non. Ternyata saya masih belum bisa
ngeliat Ton Putri dekat dan berbuat baik sama Arido. Saya gimana pun cuma manusia biasa, Non. Saya masih belajar buat ikhlas. Maaf ya, Non. Meskipun saya sadar status saya sekarang apa, saya benar-benar minta maaf ya, Non. Tapi saya akan berusaha belajar buat ikhlas pelan-pelan. Yang membuat saya sekarang jauh lebih ikhlas karena saya ngerasain kelegaan dan kelapangan saat tahu anak yang dalam kandungannya Non Putri itu bukan anaknya Arido.